Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Nurhanuddin dari kelas 11 TPM 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi, struktur, dan lainnya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Ya, demikian itu pengertiannya dari teks eksplanasi. Kemudian struktur. Struktur terbagi menjadi 3. Ada pernyataan umum, yaitu penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan, informasi data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar spek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya. Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoretis. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Bukan teks prosedur. Kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas. Sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab, akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Ya, demikian itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklum dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.